Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS dengan cara yang berbeda, yaitu melalui pembelajaran inquiry. Di sini kalian akan hanya menerima materi dari Bapak, tetapi akan mencari tahu dari sendiri jawaban berdasarkan pertanyaan yang membuat kalian penasaran. Pengertian pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan sendiri informasi dan pengetahuan melalui pertanyaan, pencarian data, dan analisis informasi. Ciri-ciri pembelajaran inquiry. Berdasarkan pertanyaan terbuka, mendorong siswa aktif berpikir dan menyelidiki. Guru sebagai fasilitator bukan sumber jawaban utama, menggunakan data dan fakta. Hasil pembelajaran disampaikan secara lisan atau tertulis. Langkah-langkah inquiry, yaitu 1. Menentukan pertanyaan utama, 2. Menyusun pertanyaan tambahan, 3. Mencari informasi dan data dari berbagai sumber, 4. Menganalisis data, 5. Menyusun kesimpulan, 6. Memaparkan hasil temuan. Berikutnya, gumulan proyek inquiry guru. Hari ini kita akan membahas pertanyaan utama dari pelajaran IPS, yaitu mengapa beberapa daerah itu Indonesia lebih maju dibandingkan daerah lain. Misalnya, mengapa kota seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung lebih berkembang dibanding daerah-daerah pedesaan atau terpencil? Apa yang mempengaruhinya? Nah, kita akan mencoba menyelidiki. Sekarang Bapak akan minta salah satu siswa untuk menjelaskan hasil pencariannya. Silahkan maju ke depan, Baby. Baik, terima kasih Pak. Hari ini saya akan menjelaskan hasil pencarian saya tentang mengapa beberapa daerah di Indonesia lebih maju dari daerah yang lain. Langkah yang pertama yang saya lakukan, saya mencari informasi dari buku IPS, internet atau BPS, Go.id, Kemendagri, dan berdiskusi dengan orang tua. Saya juga melihat berita tentang pembangunan di daerah-daerah Indonesia. Hasil temuan saya berdasarkan informasi yang saya temukan, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah, antara lain: yang pertama, letak geografis. Daerah yang terletak di pusat jalur perdagangan, pelabuhan, atau dekat ibu kota biasanya lebih berkembang karena aksesnya mudah. Yang kedua, sumber daya alam. Wilayah yang kaya sumber daya alam seperti tambang, minyak, atau pertanian produktif cenderung berkembang lebih cepat. Yang ketiga, SDM. Daerah yang tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat yang tinggi cenderung lebih maju. Yang keempat, infrastruktur. Adanya jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan internet sangat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Program pembangunan, alokasi dana desa, dan perhatian pemerintah pusat juga sangat mempengaruhi. Kesimpulan yang saya ambil, kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan hanya karena kekayaan alam, tetapi juga pendidikan, infrastruktur, kebijakan, dan lokasi strategis. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bersama-sama membangun daerah tertinggal agar lebih merata. Baik, Bibi, terima kasih atas penjelasannya. Silahkan duduk. Anak-anak, dari penjelasan tadi kita bisa belajar bahwa kemajuan tidak terjadi begitu saja, melainkan karena faktor-faktor yang saling berkaitan. Pembelajaran inquiry seperti ini membuat kita lebih memahami dunia nyata dan bisa melihat isu sosial dari berbagai sudut pandang. Arahan guru untuk tugas selanjutnya. Sekarang tugas kalian selanjutnya adalah membuat proyek inquiry masing-masing. Langkah tugas siswa yaitu 1. Pilih salah satu pertanyaan utama dari mata pelajaran atau bisa IPS, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia. 2. Buat minimal 3 pertanyaan tambahan. 3. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber. 4. Analisis data yang kalian temukan. 5. Tulis kesimpulannya dan siapkan untuk dipresentasikan minggu depan. Bapak akan nilai proses berpikir ke dalam pencarian informasi dan cara kalian menjelaskan hasilnya.
Sekian dari pertemuan pelajaran kita hari ini. Saya harap minggu depan semuanya sudah selesai. Terima kasih.